Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan. Kali ini kamera saya goyang-goyang ya. Ini karena saya mencoba menurunin bukit ya. Ini saya mau berikan pada sobat-sobat tanduran betapa susahnya ya hidup petani itu ketika di pinggiran seperti ini. Memang menyusahkan ya. Tetapi kalau sudah terbiasa mungkin untuk menurunin bukit seperti ini hal yang mudah ya. Tapi bagi saya yang baru beberapa bulan, saya terasa agak berat ya untuk menuruni bukit seperti ini. Untuk kali ini saya akan berikan sesuatu bumbu atau rempah-rempah yang sangat disukai ya oleh ibu-ibu rumah tangga. Biasanya pas terkadang pakai hal yang ini. Ini saya sudah sampai bawah ya, tadi itu dari atas sebelah sana. Inilah saatnya saya tunjukkan apa yang saya cari ya. Ini namanya adalah buah mana ya? Nah ini ya, yang warna hitam. Nah ini yang saya ambil. Ini merupakan buah miri ya, atau apa ya namanya? Nah itu ada sebuah biji ya. Bijinya ini ya. Ini asal muasal bumbu dapur yang bernama miri ya. Miri itu kan yang warnanya putih-putih itu ya. Itu berasal dari ini. Biji buah ini ya. Kondisinya seperti ini. Buahnya dibiarkan busuk sampai matang, nanti jatuh ya. Kalau sudah jatuh bisa kita panen seperti ini. Ini itu harganya sangat murah sekali ya. Nanti akan saya jelaskan. Semoga saya ingat ya. Sekarang fokus dulu bagaimana susahnya mendapatkan buah miri ini. Dan ini saya sengaja ya memakai sarung tangannya seperti itu. Karena jempol saya ini kan saya gunakan untuk mematikan kamera saya ya. Kalau saya fokuskan semua nanti malah durasinya bisa lebih dari 1 jam. Karena memang dibutuhkan kejelian mata ya. Buah miri ya seperti ini. Kita kupas. Yang usahakan diambil yang warnanya sudah menghitam ya. Jangan yang kehijau-hijauan. Kalau yang masih hijau itu tandanya buah mirinya itu masih muda. Yang diambil yang sudah kehitam-hitaman. Lalu tinggal kita kupas seperti ini. Ini yang masih bagus ya. Waduh, ini kamera saya sampai jatuh ya. Ini kondisinya seperti ini. Ini buahnya saya kok buah. Ini biji ya, biji miri itu berasal dari biji-bijian seperti ini. Sama halnya dari keluak ya. Keluak itu bahan dasar pembuatan apa ya itu namanya? Yang warnanya hitam-hitam itu. Kok saya lupa namanya. Ini ya. Itu keluak. Itu biji dari buah pucung. Besok kalau ketika masih bagus, masih banyak buah pucung, coba saya buatkan video lagi ya. Kalau yang miri yang warnanya sudah putih seperti ini saya agak ragu ya. Tapi alangkah baiknya kita cek dulu, kita ambil, nanti kita cek di akhir video kira-kira masih bisa digunakan atau tidak. Yang penting diusahakan diambil semua saja. Kalau untuk pohonnya saya tidak bisa memberikan ya, karena untuk buah biji miri ini tuh saya dapatkan belum lama ya, baru beberapa hari yang lalu saya diajak mertua saya untuk memanen bijinya. Terus saya berpikir, wah ini sepertinya bagus ya, mau dibuat konten. Makanya ini saya khususkan, saya buatkan, dan ini saya panen sendiri ya, tidak bersama mertua saya. Kalau bersama mertua saya bisa perlihatkan ya, pohon miri itu seperti apa. Tetapi sekarang saya fokuskan ke ini dulu ya, biji miri seperti ini. Biar menjadi bahan baku makanan, itu kira-kira membutuhkan proses yang cukup lama ya. Kalau saya pribadi kan lebih taunya, wah sudah matang enak gitu kan. Ternyata setelah saya pelajari, saya datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang
yang bagus itu memang butuh perjuangan ya. Bahkan ini sampai rumput-rumputan. Kalau ini sebenarnya bukan rumput ya. Ini merupakan temulawak ya. Temulawak ini harganya sangat murah sekali. Hanya 1.000 ya per kilonya. Sangat disayangkan sekali ya. Itulah derita petani itu seperti itu. Kalau mau dijual langsung bingung ya. Kita mau jualnya kemana? Karena petani itu jarang sekali memiliki teknik pemasaran ya. Kecuali kalau kita sudah diberikan gambaran oleh pemerintah atau siapapun itu, oh memasarkannya ke sini, bukan ke Tengkulak ya. Itu mungkin lebih enak lagi. Kalau ke Tengkulak itu rata-rata harganya cuma 1.000 2.000. Bahkan miri ini sendiri ya udahlah saya bongkar saja. Harganya itu per kilonya hanya 2.000 rupiah ya, sangat murah sekali. Padahal perjuangannya untuk mendapatkan miri ini bagi saya agak susah ya. Tetapi kalau di desa seperti ini mau dihargai berapapun itu sudah cukup bersyukur ya. Karena apa-apa itu masih mudah didapatkan. Contohnya mau masak daun so atau daun melinjo itu kan tinggal petik saja. Mau memasak itu rebusan dari daun singkong tinggal petik saja. Bahkan kemarin sudah saya panenkan itu ya. Kacang panjang merah tinggal petik. Hampir semuanya ada ya kalau di daerah saya itu. Jadinya kalau uang itu seolah-olah hanya nomor sekian lah. Kecuali besok kalau sudah ada anak ya, itu akan berbeda lagi pemikirannya. Yang jelas buahnya seperti ini, hitam, hitam seperti ini. Kalau bijinya kan seperti ini ya, bentuknya itu agak unik. Ya 11-12 lah sama miri yang sobat-sobat tanduran pasti pernah lihat ya, miri itu seperti apa. Ya 11-12 lah bentuknya hampir sama, tetapi untuk bijinya itu cukup keras ya. Saya kadang menggunakan alat bantu tadi ya, arit atau celurit untuk mengetahui apakah ada bijinya atau tidak. Karena ketika dipukulkan itu berbunyi suara seperti kas ya, seperti memukul batu, tetapi suaranya agak lebih nyaring. Ini kalau sudah dibersihkan lebih enak lagi ya. Tinggal kita ambil-ambil. Ini kan masih kondisinya seperti ini. Dan terus terang ini tidak saya videokan semua ya. Karena kalau saya videokan semua, pertama durasinya pasti akan sangat panjang. Kedua, saya sudah tidak tahan ya. Ini saya tuh digigitin nyamuk karena namanya juga di hutan ya. Di kebun yang jarang sekali terjamah oleh manusia, makanya banyak sekali hewan nyamuk. Dan yang ketiga, baterai kamera saya itu sudah lowbat ya. Ternyata saya salah tafsiran. Saya kira itu masih cukup kuat lama untuk membuatkan video, ternyata tidak ya. Nanti coba setelah saya berikan mengambilnya seperti ini butuh benar-benar butuh kejelian ya sama keberuntungan. Karena kalau tidak jeli dan beruntung pasti tidak akan dapat ya. Kalau kita tidak jeli pasti akan nyelip. Kalau kita tidak beruntung pasti juga ada yang nyelip juga. Jadi ya memang apa ya? Ya inilah seperti inilah kehidupan petani itu seperti ini. Dan saya benar-benar merasakan ya. Yang dulu saya hidup di pinggiran kota, terus sekarang pindah ke desa. Hasilnya sangat berbeda sekali. Ya, sepertinya kayak 22 kali lipat saya membutuhkan tenaga ekstra ya kalau saya pengen berhasil. Ini aja hanya permainan salah satu saja ya. Bahkan PR-PR saya itu masih banyak sekali, membersihkan ladang, terus pengen nanti ditanamin sayuran, nanti juga pengen membuat itu pembuahan di pete, terus di duren, banyak sekali ya angan-angan saya, tetapi kurang tahu itu bisa terrealisasi kapan. Ya semoga saja juga bisa saya buatkan video ya yang selalu bisa saya updatekan kepada sobat-sobat tanduran semua. Kalau dibilang ini apa namanya, bukan tanaman pekarangan, ya ya tidak juga ya, karena pekarangan orang desa itu
jauh lebih luas ya daripada pekarangan orang-orang yang sudah di kota. Karena di kota kan sudah dibundeli ya tanahnya itu, kok dibundeli, dipetak-petak ya menjadi lebih kecil lebih kecil. Sedangkan kalau di desa kan tanahnya masih luas. Itu namanya juga sama ya, pekarangan. Ya ini kebetulan saya baru tahu di pekarangannya ada bambu, ada pohon pucung, terus ada pohon pete, durian, terus ini pohon miri, terus pohon tahunan ya, itu sengon, terus jati, mahoni, terus apa itu, sono keling, terus ada juga buah, kok buah, mirip pete, tetapi khasiatnya untuk bahan kecantikan ya, itu namanya kedawung. Dulu pernah saya buatkan di awal-awal saya pindah ke pekarangan ini ya. Itu warnanya hitam juga. Ya nantilah kalau musimnya mungkin tahun depan ya baru bisa saya buatkan videonya. Ini saya masih mencari harta karun ya. Ya saya bilang harta karun memang benar ya, ini karena terletak tersembunyi walaupun harganya murah ya. Saya cukup prihatin. Tetapi kalau harganya mahal ya saya juga prihatin pada pembeli. Karena untuk mendapatkan masakan yang enak kok bahan-bahannya mahal semua. Ya dilema ya kalau untuk menentukan harga. Ya dihargai berapapun ya tidak masalah asalkan semua orang bisa mendapatkan rezeki ya. Kalau tadi ngomong-ngomong tentang tengkulak, ya memang itu jalannya prosesnya dari petani ke pembeli ya, melewati sebuah jasa. Ya itu namanya jasa tengkulak ya. Kecuali kalau petani itu memang sudah tahu targetnya siapa. Tetapi saya jamin jarang sekali ya petani yang sampai memiliki pemikiran ke sana. Kalau dia benar-benar petani tulen ya. Karena petani tulen itu hanya fokusnya itu bagaimana cara membuat tanaman menjadi subur, bisa berkembang, hanya ke sana ya. Tidak peduli nanti menjualnya kemana, di harga berapa itu hampir jarang ya. Ya kalau harapan saya kalau bisa sih apapun komoditasnya kalau bisa harganya stabil, yang kira-kira itu bagi petani itu masih bisa diuntungkan itu sudah cukup cukup ya kalau bagi saya. Walaupun belum tahu beda sama negara-negara lain yang bisa mematok harga untuk komoditas A sekian, komoditas B sekian, berbeda yang dengan di Indonesia. Ini ada hubungannya. Keuntungan dari tengkulak, petani kan dapatnya cuma sedikit ya. Untungnya ada tengkulak dapat mengumpulkan, dapat menerima jumlahnya walaupun sedikit tetap mereka terima ya. Jadinya petani kan taunya mau dijual, udah selesai. Kalau tengkulak kan mau banyak mau sedikit semua diambil. Itulah keuntungannya di sana. Bahkan itu ya, saya juga ada kakao. Kakao mungkin kalau dihitung nggak ada sekilo ya. Ya itu kan juga bingung ya mau dijual kemana. Masa mau langsung dijual ke perusahaan? Emang mau perusahaannya membeli kakao dalam jumlah 1 kilogram saja? Kan nggak mungkin mau ya. Nah itulah keuntungannya ada tengkulak. Bukan saya membela, tetapi memang itu simbiosis mutualisme ya. Coba kalau bisa petani tengkulak semuanya bersatu untuk menentukan harga mungkin akan beda lagi ceritanya. Ini sambil saya buru-buru ya ini. Baterai saya udah ngedrop, lalu saya dikerubung oleh nyamuk. Wah, perjuangan sekali ini saya mendapatkan video ini ya, video mencari atau memanen buah biji miri ya. Nanti di akhir video akan saya perlihatkan ya. Miri yang bagus, yang masih bisa diolah, bisa dijual itu seperti apa, dan hasilnya itu seperti apa. Kalau memang ini video yang terlalu panjang, nanti coba saya buatkan video kedua ya, video selanjutnya. Yang jelas tetap setia di channel saya akan memberikan sesuatu yang jarang sekali dibahas oleh channel-channel lain. Walaupun pembahasan saya masih seperti ini ya, karena saya juga masih belajar
di ilmu pertanian. Karena saya bukan sarjana pertanian, saya bukan keturunan dari petani ya. Tetapi saya akan terus belajar untuk memberikan apa yang petani lakukan, apa yang petani kerjakan, itu seperti apa saya berikan pada sobat-sobat tanduran. Bagaimana cara merawat tanaman ala petani. Lalu saya masih belajar ya. Ya kita sama-sama belajar ya. Nanti kalau saya ada kurangnya silahkan langsung dituliskan saja. Inilah karena video kok video durasinya terlalu panjang, saya singkat saja ya. Ini hasilnya saya mencari kurang lebih selama 1 jam ya. Kayaknya 1 jam ada ini. Yaitu mencari, bertarung sama apa namanya, nyamuk dan lain-lain. Nah setelah seperti ini, sedikit sekali ya, ini tidak ada satu ember ya. Langsung kita siram saja dengan air. Gunanya ini kan untuk membersihkan ya. Tadi kok saya pakai sarung tangan itu kan, sarung tangan saya jadi kotor ya. Yang seperti inilah, buah yang sengaja dibusukkan kan pasti kurang bagus ya. Dapat kotor sekali. Nah ini kalau yang terangkat seperti ini dibuang saja. Ini tandanya dalamnya itu kosong ya, tidak ada mirinya. Sambil dibersihkan tinggal digoyang-goyang seperti itu, diremas-remas sampai benar-benar sisa dari buah mirinya itu bersih. Jadinya tinggal biji mirinya saja. Proses ini bisa 2-3 kali pencucian ya. Terserah sobat-sobat tanduran semua. Yang penting kalau saya ngira sih yang penting bersih, sudah cukup selesai. Tinggal kita jual. Kalau mau menjual seperti ini ya. Nah ini setelah saya bersihkan hasilnya seperti ini. Sudah cukup bersih ya menurut saya. Karena ini kan saya tidak ada yang mengkritisi ya. Kalau yang ini merupakan miri yang sudah direbus ya. Direbus kurang lebih adalah 6 jam. Kalau ini kapulaga, saya belum sempat ya membuatkan videonya karena kapulaga yang saya miliki di pekarangan ini tuh cukup sedikit dan belum tentu ada. Ini ya mirinya seperti ini, sangat keras sekali. Nanti tinggal dikupas. Cara ngupasnya saya kira buatkan video selanjutnya saja ya. Ini yang baru dicuci dan yang sebelahnya ini adalah yang sudah direbus, siap dikupas dan dimasak sebagai bumbu dapur. Inilah hasilnya seperti itu, perjuangan saya untuk mendapatkan miri ya. Perjuangan oleh petani ketika memberikan sebuah cita rasa pada masakan. Saya kira saya cukupkan untuk video kali ini. Saya akhiri, salam tanduran, tanduran subur, petani makmur.